Salam Koin Bank. Saya Mr. Finance. Hari ini kita akan ngebahas tentang OJK. Apa sih itu OJK? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini ternyata melakukan pungutan setiap tahunnya. Setiap tahunnya mereka melakukan pungutan kepada financial services, kepada emiten, dan juga kepada perbankan. Ternyata besarannya itu bisa mencapai 5 triliun rupiah. Dan menurut laporan keuangan OJK itu sendiri, ternyata yang disetorkan ke dalam kas negara hanya 1,8 miliar. Bagaimana penjelasannya? Sebenarnya OJK itu apa? Sebuah lembaga negara atau sebuah perusahaan atau apa? Kalau dilihat dari penjelasannya, OJK itu, ini saya baca dari websitenya ojk.go.id. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk tahun 2011. Dan pembentukannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 yang baru dibentuk tahun 2011 tersebut. Dan tujuannya adalah menyelenggarakan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu pembentukannya OJK itu tujuannya untuk apa? Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, pemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dan di situ juga ada independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, kewajaran. Sehingga saya juga melihat ini juga semuanya dari websitenya OJK. Laporan keuangannya pun saya lihat, dapat kita lihat di websitenya OJK. Nah, visi misinya apa? Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan transparan. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi intinya dari poin-poin ini kita tahu bahwa OJK memiliki satu kuasa penuh di dalam sektor keuangan. Dan Bapepam LK dan Kementerian Keuangan memberikan otoritas terhadap pengawasan di pasar modal per tanggal 31 Desember 2012. Di tanggal 31 Desember 2013 itu perbankan yang tadi dari Bank Indonesia dialihkan ke OJK juga otoritasnya untuk pengawasannya. Lalu di 2015 lembaga keuangan mikro juga diberikan pengawasannya ke OJK. Jadi OJK ini memiliki satu otoritas yang sangat besar untuk saat ini. Dan kita tahu bahwa OJK itu membutuhkan pendapatan. Walaupun dia adalah sebuah lembaga negara, dia tetap membutuhkan pendapatan untuk operasionalnya. Nah, dari situlah dia melakukan pungutan-pungutan untuk operasionalnya. Dan besarannya sekitar 5 triliun rupiah setahun per audit hasil laporan keuangan tahun 2017. Pertanyaannya, 5 triliun ini duitnya diapakan? Ternyata kalau kita lihat laporan keuangannya, 3,3 triliunnya diberikan untuk remunerisasi dan imbal hasil kerja. Nah, berarti ini untuk take home pay atau bisa dibilang gaji dan bonus mungkin. Nah, dari sini kita tahu 5 triliun digaji 3,3 triliun. Lalu total karyawan OJK per 2017 itu sebesar 3.925 karyawan. Jadi kalau dibagi 3,3 triliun kita bagi dengan jumlah karyawannya 3.925, maka per karyawan kira-kira gajinya itu 840 juta per tahun atau sekitar 70 juta per bulan. Tapi saya yakin staff sama direktur pasti gajinya beda. Berarti mungkin ada gajinya yang lebih dari 70 juta sebulan dan ada staff yang penghasilannya di bawah 70 juta sebulan. Cuma pertanyaan saya adalah begini, dengan kita menyetorkan 5 triliun rupiah per tahun ini, apakah sudah efektif? Mari kita lihat sama-sama. Kita melihat data-data ini melalui website ojk.go.id, melalui laporan keuangan tahun OJK 2017 yang sudah teraudit. Dan dari laporan keuangan ini kita bisa melihat ada arus kas masuk, yaitu penerimaan pungutan dari piutang tahun lalu dan penerimaan tahun 2017 yang menjadi pendapatan OJK sebesar 5 triliun rupiah. Dan dari 5 triliun rupiah ini pengeluarannya dari arus kas keluar ada 3,7 triliun untuk administratif dan operasional. Dan di dalam administratif di situ ada beban remunerisasi
Kemudian beban imbalan kerja sebesar kira-kira 3,3 triliun untuk para pegawainya. Total pegawai OJK adalah sebesar 3.925 orang. Maka kalau 3,3 triliun kita bagi dengan 3.925 orang, maka per orangnya rata-rata gaji per tahunnya adalah 840 juta per orang per tahun. Dan kalau kita bagi 12, itu berarti kira-kira 70 juta rupiah per orang per bulan. Ini kita bagi rata, benar-benar staff, direksi, semuanya kita bagi rata. Dari 5 triliun tersebut, berapa yang masuk kas negara? Jawabannya adalah hanya 1,8 miliar rupiah saja. Berarti 5 triliun tersebut banyak masuk ke dalam pegawai-pegawai OJK dan juga kepada OJK. Dan dari performance OJK, ternyata kita masih kehilangan uang 105 triliun rupiah di investasi bodong. Uang masyarakat masih banyak yang hilang. Salah satunya adalah kasus Cipaganti yang mengumpulkan duit masyarakat dengan bunga 10% sebulan, bahkan ada yang 5% per bulan. Lalu dia terdaftar OJK tahun 2013, tahun 2016 ternyata terkena kasus penipuan sehingga duit-duit member dan juga duit-duit nasabah tadi hilang. Dan besaran hilangnya cukup besar, mungkin bisa sampai triliunan rupiah. Kemudian setelah itu kasus yang terbaru adalah kasus dari Jiwasraya. Ini adalah BUMN yang terdaftar OJK dan sudah tersertifikasi. Kemudian produk yang dia jual adalah JS Protection yang dijual di beberapa bank, ada 7 bank. Itu ternyata juga terindikasi melakukan fraud atau kecurangan, sehingga duit-duit nasabah tersebut berpotensi akan hilang juga. Dari kesimpulan-kesimpulan dan dari laporan-laporan yang kita lihat tadi, pertanyaan saya adalah, Otoritas Jasa Keuangan apakah sudah efektif dalam melakukan tugasnya? Karena Otoritas Jasa Keuangan itu tidak ada badan pengawasnya. Lalu siapa yang mengawasi Otoritas Jasa Keuangan? Kita sebagai masyarakat yang punya demokrasi di Indonesia, kita punya sebuah kewajiban dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap hasil dari performance OJK. Nah, saya kembalikan kepada kalian, apakah terbentuknya OJK ini sudah efektif atau belum? Bahkan ada beberapa berita yang mengatakan bahwa pembentukan OJK ini inkonstitusional atau tidak sesuai dengan undang-undang sebelumnya. Nah, ini yang harus kita kritisi. Kita lihat berita-berita berikut ini yang mengatakan bahwa OJK itu inkonstitusional. Dari pembahasan dan diskusi tadi, saya kembalikan kepada masyarakat, kepada kalian Coin Lords, apakah pembentukan OJK ini sudah efektif atau belum? Lalu, apakah dengan hilangnya duit 105 triliun dari tahun 2007 sampai 2017 ini membuktikan bahwa OJK sudah efektif? Karena kan tujuan OJK tadi melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia. Gimana caranya mereka bisa melindungi duit dari kita nih, para masyarakat, supaya tidak kehilangan dalam bentuk investasi bodong, kemudian dalam bentuk bisnis-bisnis bodong lainnya. Nah, apakah dengan pembentukan OJK kita setor 5 triliun rupiah per tahun, lalu kita kehilangan 105 triliun, apakah itu efektif dengan kita sudah menyetorkan 5 triliun rupiah per tahun, tapi kita tetap kehilangan 105 triliun, padahal itu adalah tugas visi misi dasar OJK untuk melindungi kita? Saya kembalikan pada kalian, apakah sudah efektif atau belum? Itu saja dari saya Mr. Finance, salam Coin Bank.